bahwa kita tidak sedang bikin movie, tapi kita bikin movement. Love and hate tadi itu, di bagian hate-nya, saya coba manajemen menjadi knowledge. Justru yang love saya simpan sendiri. Sejak dari lapangan sudah bahaya, karena kaset kami juga disita, gitu kan, segala macam. Saya juga dihadang pakai panah, pakai parang, gitu. Jadi batas apinya Watch Dog? Batas apinya Watch Dog itu membakar diri kami sendiri. Nah, apa yang bikin Mas Dandi bisa takut? Ya, punya mungkin backing ya? Ia mencintai negeri dengan caranya. Ia mencintai negeri juga dengan gayanya. Lewat beragam karya jurnalistik, liputan, tulisan, buku, hingga dokumentasi audiovisual yang selalu menarik. Jurnalisme investigasi menjadi nadi lelaki satu ini. Saya menyebutnya jurnalis yang petualang, sekaligus petualang yang jurnalis. Idealis yang selalu gelisah dan menuangkan rasa gelisah itu lewat karyanya sebagai seorang jurnalis. Dandi Dwi Laksono. Terima kasih sudah hadir. Sebuah kehormatan bisa di sini. Aduh. Mas, saya nggak kebayang ya. Awal-awal saya sedikit mengamati perjalanan Watch Dog gitu. Lalu tidak terbayang bahwa tidak lama berselang. Katakanlah 2014 saya memperhatikan 2015, 16 meraih Ramon Magsaysay, dipantau juga oleh pihak luar. Ini gimana ceritanya sampai bisa bersentuhan dengan Ramon Magsaysay? Ya, jadi kami sendiri juga nggak tahu kalau sedang diinvestigate untuk kandidat penerima Ramon Magsaysay Award, begitu ya. Bertahun-tahun? Iya, mereka dari 100 kandidat itu mereka mungkin butuh 2 tahunan untuk menginvestigasi, dan tentu juga melihat rekam jejak, juga mereka meng-cross-check dengan banyak pihak lain, stakeholder lain gitu ya. Jadi saya juga nggak tahu momen apa tuh yang mereka sering sebut adalah karena tahun 2019 kami membuat keributan dengan film Sexy Killers. Lalu sebenarnya bukan hanya filmnya karena filmnya viral atau menjadi perbincangan publik, tapi juga karena ketika itu kami menguji coba sebuah platform nonton bareng. Jadi memang sejak... Yang keliling kampus segala itu ya? Betul, yang sebenarnya itu dilakukan swadaya, jadi bukan kami yang melakukan tour, tapi warga yang punya inisiatif atau komunitas-komunitas bikin pemutaran. Lalu puncaknya adalah film The Endgame yang tentang KPK, itu 1.500 komunitas yang melakukan pemutaran hanya dalam waktu 2 minggu. Itu jadi, yang sampai ke Sulawesi Barat segala ya? Ya, itu jadi betul, di Mamuju waktu itu. Jadi film The Endgame itu kayak puncak percobaan sosial kami tentang, walaupun kita semua sekarang serba online, tapi perjumpaan fisik, mendiskusikan dokumenter itu ternyata menjadi sesuatu yang bukannya ditinggalkan, tapi justru bisa menjadi alternatif platform bagi orang yang ya cenderung menonton secara individualistik lewat online gitu ya. Jadi topik-topik publik yang memang seharusnya ditonton bersama dan didiskusikan bersama. Exercise itu sih mungkin yang membuat Ramon melihat ini kok anak-anak muda ngomongnya digital, formatnya juga digital, tapi juga ada aktivasi yang bisa secara swadaya, bukan sponsor driven gitu misalnya, untuk bikin inisiatif pemutaran-pemutaran. Jadi misalnya waktu film The Endgame di Semarang ada kejadian dilarang begitu ya, penontonnya sendiri atau komunitasnya sendiri malah bikin 1 layar dilarang, 10 layar dikembangkan. Gitu. Jadi malah banyak, akhirnya 1.500 dalam 2 minggu itu. Itu tidak merasa bahwa dipantau oleh Ramon Magsaysay, tapi juga dipantau oleh Intel dalam negeri. Kayaknya sih dua-duanya ya. Dua-duanya ya. Yang membuat kadang-kadang dilarang, kadang-kadang muncul, tapi kekuatan publik. 1 layar dilarang, 10 layar berkembang, itu kan luar biasa bahwa ada partisipasi publik, dan mungkin juga Ramon Magsaysay melihat itu lalu kemudian emerging leadership ya. Kalau nggak salah kategori yang didapatkan kan. Betul, untuk pertama kalinya diberikan kepada lembaga. Tadinya individu ya, sosok ya? Betul. Ya, penerima pertama kan Dalai Lama, tahun 1957. Di kategori itu? 58, iya, emerging leadership. Kenapa tiba-tiba Watch Dog, organisasi yang dimenangkan? Ya, kabar baik, karena memang practically semua film ini bukan kerja individual. Lalu juga bukan kerja pada Watch Dog-nya sendiri, tapi kerja pada community. Jadi sejak dari syuting film, kami sudah engage dengan community yang kami filmkan.
Dan film-film itu pertama kali screening pasti di tempat community itu. Jadi kan sering kita bikin film yang nonton malah para juri festival di luar. Itu dia. Dia baru balik lagi filmnya mungkin 2 tahun kemudian gitu ya. Betul. Jadi kami selalu film ini film organik, ini film masyarakat gitu, karena memang biasanya kami dari awal selalu menekankan bahwa kita tidak sedang bikin movie, tapi kita bikin movement, kira-kira gitu. Jadi Tidak sedang bikin movie, tapi bikin movement. iya, Keren. jadi supaya semua kru yang terlibat dari awal sudah aware pada hal apapun. Jadi sampai misalnya urusan audio gitu ya, atau urusan pewarnaan gitu misalnya. Kita sadar bahwa dari awal film ini akan ditonton di layar, mungkin di musola, mungkin di halaman gereja, mungkin di lapangan, yang proyektornya mungkin pinjem dari kelurahan yang umurnya sudah berapa tahun gitu ya. Terus audionya pinjem dari speaker masjid gitu ya, atau dari sound system sekolah gitu ya, yang sember gitu ya. Jadi nggak ada ruang untuk membayangkan bahwa semua aspek produksinya ini ditonton di controlled environment kayak sinema, yang lampunya gelap, yang kedap suara gitu ya. Jadi kami semua misalnya audio ya kita bablasin agak maksimal gitu. Kemudian warna ya vivid aja gitu, nggak usah yang aneh-aneh gitu, karena supaya setidaknya untuk mengantisipasi proyektor yang tadi yang low grade gitu, jadi warna tetap bisa kelihatan. Dan itu berkembang nggak, Mas? Dari pertama dilempar ke publik, ke komunitas, lalu ada masukan dan lain sebagainya, dia berkembang atau sudah seperti itu saja? Itu berkembang dari kami juga ikut nobar. Jadi itulah pentingnya kenapa first public screening selalu di tempat publik gitu ya, bukan di control environment, yang supaya kita bahkan bisa langsung mengakses aspek teknikalnya gitu. Oh ternyata ketika di studio ini audio bagus, begitu ditonton di speaker musola itu langsung sember gitu ya. Jadi jadi udah kita pukul aja udah stereo samain apa gitu. Jadi nggak perlu ada adjustment apapun. Jadi benar-benar plain aja sudah. Ada nggak orang lain, kelompok lain, rumah produksi lain yang membuat hal seperti ini sebelum Watchdog? Kami terinspirasi dengan kawan-kawan Upstream dulu tahun awal 2000-an ya. Saya terinspirasi dengan Lexi Lambradetta. Dia banyak membuat, ketika itu awal-awal tentu karena awal reformasi, banyak dokumenter tentang isu-isu hak asasi manusia. Ada Musgrave dulu tentang pengungkapan kuburan massal peristiwa 65 misalnya. Dan saya belajar dari teman-teman komunitas seperti itu. Lalu inspirasi yang lain misalnya tentu dari Michael Moore. Tetap dia ya. Untuk kejailannya ya, untuk kejailannya, untuk berani membongkar mitos dan tabu dalam topik dokumenter gitu, ekonomi politik dan segala macam. Saya pikir itu inspirasi kami. Ya, punya backing ya? Ini sampai kapan ya orang ini bisa melakukan gerakan yang vivere pericoloso nih, rempet-rempet bahaya gitu loh. Jujur, dari dulu pesimis bahwa setelah bikin buku Indonesia for Sale, kemudian 2008 juga dapat penghargaan dari AJI, tapi bukan dari negara, tentang menulis tentang Munir. Lalu 2012 Alkine ya? Alkine Momie kan? Ya, Alkine Momie. Ini sampai kapan ya orang ini bisa melakukan gerakan yang vivere pericoloso nih, rempet-rempet bahaya gitu loh. Tapi ternyata bisa berkelanjutan, bisa berkepanjangan seperti ini. Ya, punya backing ya? Biasanya justru bisa dijawab dari 2 hal ya. Yang pertama mungkin karena saking frustasinya nggak pernah goal gitu ya. Jadi Kang Maman bayangin misalnya teman-teman percaya bahwa katakanlah Sexy Killers salah satu magnum opus dalam film dokumenter Indonesia gitu ya, dalam sejarah dokumenter Indonesia gitu ya. Tapi bahkan karya semagnum opus itu pun tidak bisa menginfluence perubahan yang signifikan. Instead of malah 2 karakter atau 2 kelompok oligarki yang kita buka di film itu, ya justru terang-terangan berkoalisi hari ini. Jadi kayak ada kontradiksi gitu ya dan itu membawa perenungan yang serius sebenarnya bagi kami gitu. Apalagi sih metode supaya ada ada impact dari setiap karya. Karena kami tadi bicara karya ya bicara influence and impact gitu ya, nggak hanya sekedar setelah deadline that's it gitu ya. Tapi what next? Impact and influence-nya apa? Nah, jadi lebih kepada mencoba terus bagaimana society kita merespon karya-karya seperti ini gitu ya. Ya tentu kita terbuka dengan semua metode ya. Teman-teman
di Gen Z dengan apa namanya TikToknya bisa membuat jalan di Lampung dibenerin. Oke, itu hal yang keren juga gitu. Luar biasa. Nggak perlu effort sebesar kami di dokumenter gitu misalnya, atau Pramudia dengan apa namanya tetralogi Pulau Buru misalnya. Tapi sekarang mediumnya begitu, zamannya begitu. Jadi kami exercise terus. Mungkin kami melihat suatu saat kami akan berkesimpulan bahwa mungkin metode ini sudah nggak efektif lagi untuk menyampaikan pesan gitu. Artinya ini udah bukan titik kan? Iya. Masih akan terus Exercise ya, betul. movement, bukan sekedar movie. Gitu kan. Dan yang menarik buat saya adalah keberanian itu yang bahkan kalau kita mundur sedikit, pernah ada satu masa di mana saya ikut hadir dan datang untuk memenuhi tantangan orang untuk berdiskusi secara terbuka, berdebat secara terbuka, dan orang itu sekarang ada di dalam sistem misalnya. Gitu. Berkaitan dengan dunia televisi gitu waktu itu kan. Iya. Saya pikir keberanian ini akan berhenti di sini nih. Ternyata tidak, lalu bikin gerakan-gerakan yang dilakukan lewat movie yang bukan sekedar movie tapi movement itu. Nah, apa sih yang ingin dicapai oleh Watchdog? Yang pertama kan kami menganggap dirinya antitesis dari mainstream media. Antitesis dari mainstream media. Karena konten-konten seperti yang kami produksi dengan topik-topiknya kan nggak punya ruang di media. Baik ruang dalam ontologi isunya, jadi ya mustahil membayangkan konten seperti Sexy Killers atau The Endgame ada di prime time di TV televisi. kita. Yang kedua dari sisi kompleksitinya juga nggak mungkin durasinya bisa mengakomodasi. Jadi kayaknya kalau kita mau bikin yang seperti itu, kita harus keluar dari platform yang existing gitu ya. Ketika itu konteksnya televisi. 2009 televisi sedang kuat-kuatnya, upload video di YouTube maksimal hanya 15 menit dulu. Betul. Jadi kami 6-15 menit. kami berkesimpulan bahwa tapi masa depan ada di sini, ada di digital gitu. Jadi nggak mungkin di televisi pun kalau bisa dapat slot untuk magazine setengah jam akan ditaruh di jam 1 dini hari. Jayapura jam 3 dini hari. Padahal bikinnya berbulan-bulan itu investigasi kan, dokumenter yang saya bikin atau in-depth reporting yang saya bikin untuk investigasi pembunuhan Munir misalnya. Ya kalau mau di prime time saya harus rela dipecah-pecah dalam 3-4 menit selama 7 hari gitu di prime time news jadi saya dramaturginya jadi hilang. Padahal kita menyusun naskahnya sudah pakai dramaturgi. Gitu. Bagaimana membangun emosi sudah disusun. Persis plotnya dan segala macam. Sehingga kami memutuskan untuk kayaknya perlu membuat platform dan organisasi baru. Itu sih Kang. Lahirlah Watchdog. Betul. Tadi disebutkan oleh Mas Dandi bahwa ada sedikit bukan kecewa sih bahwa influence-nya ternyata belum sebesar yang diharapkan oleh seorang Dandi misalnya. Yang langsung ke publik, malah justru sebaliknya, yang digambarkan di layar malah berkoalisi misalnya. Tapi tidak ada rasa putus asa kan di situ tuh. Tidak, karena jalan aja terus kan. Iya, karena sebenarnya itu pun juga saya karena melihat dari sisi elitnya ya. Iya. Dari sisi grassroots-nya kan sudah luar biasa yang kami dapat testimoni dari penonton gitu. Jadi segregasi cebong kampret itu ketika itu terbongkar, sekatnya dibongkar langsung bahwa ini bukan soal cebong kampret atau bukan isu agama, tapi ini disatukan oleh kepentingan oligarki energi yang sama gitu ya, yang membuat kepentingan energi yang sama, betul, karena itu yang membuat walaupun kita punya planning energi mix bauran energi sampai 2030 batu bara dikurangi, tapi sampai sekarang ya nggak beranjak dari 60% gitu, karena memang semua mesin politik kita masih dilumasi atau dibakar oleh batu bara gitu ya, dilumasi oleh sawit, dibakar oleh batu bara. Jadi dua sektor ekstraktif ini yang membentuk lanskap politik Indonesia hari ini. Jadi siapa berpasangan dengan siapa ngomongin program apa, itu nggak akan lepas dari dua koridor industri ekstraktif besar yang memang menjadi backbone ekonomi politik nasional kita, gitu ya. Masih lebih bagus kan dari narkopolitik kan? Iya betul. Sedikit di atas negara Amerika Latin. Oke. Nah tapi kami merasa ini tetap nggak sia-sia karena tadi ada mitologi yang terbongkar di publik. Itu menurut saya juga achievement gitu ya. Membangun kesadaran di akar rumput itu? Persis. Saya mendapat testimoni misalnya dari tetangga gitu ya. Kampung sebelah biasanya
ustadznya dulu sangat dukung Prabowo gitu ya, bagi-bagi sajadah segala macam. Begitu nonton Sexy Killers langsung moderat banget ustadznya. Pokoknya kita dukung siapapun jangan berantem. Poinnya Jadi, itu kan. betul. Jadi saya melihat secara elit politik mungkin impact influence-nya nggak kelihatan, tapi sosiologi dan antropologinya saya bisa senang lah dari situ. Gitu. Ini darah jurnalis nih yang bermain hari ini. Dan tidak semua orang kan sadar bahwa ini bagian dari upaya mengawal negeri kan. Upaya untuk merawat negeri, upaya untuk merawat pulau-pulau yang indah di Indonesia dengan caranya Dandi. Kalau digedein narasinya begitu memang. Gedenya kan kayak gitu kan. Tetap aja ada yang kemudian bilang, ini cuma mau nyari salah-salahnya kami nih gitu kan. Tapi saya menangkap vibrasinya, semangatnya adalah justru kami ingin mengawal negeri ini untuk tidak dimainkan, tidak dirusak, tidak diombang-ambingkan oleh hanya semata-mata kepentingan politik misalnya. Ya. Benar nggak itu watchdog ada di situ? Iya, karena kami tadi merasa bahwa kita bisa bikin banyak hal dengan resource yang terbatas, dan kita bisa meningkatkan literasi lewat audiovisual gitu ya. Jadi bahwa kita mungkin harus pindah alih medium. Gitu ya, harus alih medium untuk tadi bicara literasi, bicara critical thinking. Karena banyak masalah terjadi di Indonesia ini, problemnya critical thinking gitu ya, karena kita memang biasa hidup dengan dogma ya, baik dogma agama maupun dogma negara gitu ya. Dan tentu nggak ada yang salah dengan itu. Semua negara, semua agama selalu harus bikin dogma, tapi biasanya diimbangi dengan ilmu pengetahuan dan segala macam. Nah, poros ketiga ini agak lemah. Poros kedua ini yang terus kuat gitu ya. Lalu di tengah-tengah situasi seperti itu, akar feudalisme kita melahirkan opinion leader. Ya. Jadi traditional leader berubah menjadi opinion leader. Jadi daripada kita capek-capek mengakses sumbernya, kita percaya saja kepada penyampai pesannya gitu ya, messengernya atau opinion leadernya. Jadi dogma agama, dogma negara, opinion leader. Ini yang bikin kita selalu menjadi masa mengambang. Politik Indonesia sampai ke depan masih tergantung gaya-gaya figur Soekarno. Iya kan? One man show dengan karisma yang kuat, kemudian dibentuk oleh pencitraan dan mesin komunikasi politik yang besar gitu ya. Kemampuan retorika gitu, dan kemudian juga benar-benar personal center gitu ya. Personal center ini yang masih menjadi kekuatan literasi kita, sehingga kemudian film ini adalah konsumsi komunal. Kalau buku masih personal, Kang. Iya, betul. Ya kan? Nah, karena film ini konsumsi komunal, apalagi nobar, ya dikonsumsi dengan bersama-sama dan kemudian didiskusikan. Itu sedikitnya mengurangi bahwa kita tergantung kepada opinion leader ya, atau influencer gitu ya, untuk mendigest sesuatu gitu. Nah, sehingga ketika misalnya Ramon Masa saya menganugerahkannya kepada Watchdog, saya pikir itu justru kebahagiaan saya ada di situ. Jadi siapa yang bilang Dandi seorang pembenci? Banyak. Makanya ini yang saya ingin ungkapkan ke teman-teman. Mungkin bagi beberapa orang dianggap pembenci, tapi dari pembicaraan kita di 2 segmen ini kita temukan bahwa yang diharapkan adalah membuka ruang-ruang alternatif dengan alih wahana, dan literasi memang bukan sekedar baca tulis hitung, tapi bagaimana to enlighten, to enrich, to empower, memberdayakan orang-orang termasuk akar rumput kita. Kita masih akan berbicara lebih banyak lagi, tetap di Teman Bicara Maman. Ya, sejak dari lapangan sudah bahaya karena kaset kami juga disita gitu kan, segala macam. Saya juga dihadang pakai panah, pakai parang gitu. Dia nggak pernah bermain isu-isu agama gitu. Sosok yang santun, betul. Persis, dia seorang pasifis gitu. Nah, orang kayak begini aja mati di Indonesia ini. Saya mengenal Munir sebagai pribadi, tapi tidak terlalu akrab, tapi tidak sebanyak yang dibuat oleh seorang Dandi Laksono. Nah, kenapa tiba-tiba seorang Dandi saat itu, di tengah tidak banyak orang berani menyentuh peristiwa Munir, tapi Dandi malah membukukannya? Anak kami namakan Munir, artinya bercahaya. Karena harapan kami dia memberi cahaya pada keluarga kami. Ini sebenarnya bagi saya, mungkin generasi yang hidup di masa Soeharto, terutama yang aktivis ya,
ngerasa bahwa setelah reformasi kita mungkin nggak akan ketemu lagi pembunuhan Sejenis Munir. seperti politik ya Iya. awalnya. Dan Munir adalah orang yang getol mengadvokasi kasus-kasus pembunuhan, penculikan dan segala macam. Jadi Munir dan Kontras dulu sangat identik dengan setiap ada yang diculik dia akan mencari terus gitu ya, gitu. Yeah. Karena bagi dia setiap detik berharga gitu ya. Kalau nggak segera kita temukan di mana orang ini dibawa, kesatuan mana yang bawa, kemungkinan ditemukan lagi sudah makin kecil. Jadi itu yang bikin Munir nggak bisa tidur di masa-masa itu. Nah, bayangkan sosok seperti ini yang ketika di era reformasi dia menjadi wakil publik dalam tadi ya menyelamatkan kehidupan manusia dan segala macam dari rezim yang merasa terancam dengan reformasi ketika itu. Dia justru dibunuh. Jadi ini kayak puncak dari kejahatan sebenarnya gitu. Jadi orang yang mengadvokasi mereka juga dihabisi. Gitu. Jadi kayak udah nggak boleh ada orang yang ribut lagi di negara ini, kira-kira gitu. Setelah Munir tidak ada. Persis. Jadi maksudnya dia ngirim pesan bahwa Munir aja gua habisin gitu kira-kira. Ya, Munir dengan rekam jejaknya dia bukan seorang partisan, dia non-violence aktivis, Ya. dia nggak mengangkat senjata, begitu ya. Dia hanya bicara, dia hanya cari fakta, dia hanya bicara gitu. Dia nggak bawa pentungan, nggak bawa gas air mata gitu ya. Ketika dia memimpin demonstrasi pun dia juga nggak pernah maki-maki gitu ya. Dia nggak pernah bermain isu-isu agama gitu. Sosok yang santun. Betul. Persis, dia seorang pasifis gitu. Nah, orang kayak begini aja mati di Indonesia ini. Jadi itu yang bikin saya ngerasa bahwa saya harus bikin sesuatu untuk ini, kasus ini gitu ya. Sebagaimana forensik, tujuan buku ini seperti hanya orang melakukan bedah mayat, voice of the voiceless, membuat sesuatu yang tidak bisa bersuara lagi menjadi bersuara. Gitu. Iya, betul. Kira-kira begitu, betul. Itu metafora yang tepat. Jadi saya lebih ketika itu memang di film ya, film Kiri Hijau Kanan Merah, sekaligus film pertama Watchdog ketika itu. Dan memang film itu kemudian berkembang menjadi banyak karya termasuk buku dan segala macam. Tapi intinya dari film itu memang saya merekonstruksi sebuah orkestrasi kejahatan yang dilakukan oleh negara dan nggak tersentuh terhadap seorang warga negara yang nggak berbahaya sama sekali gitu. Dalam tanda kutip nggak berbahaya sama sekali. Tentu dia adalah ancaman bagi kejahatan gitu. Tetapi tidak ada yang bisa membenarkan apapun tindakannya. Dan benar, jadi Munir ini kayak seperti tes dalam masa reformasi. Ketika kasus Munir sudah lolos atau tidak terungkap, kita mengalami berbagai macam kejadian yang sebenarnya luar biasa tapi juga kayak nggak ada apa-apa. Kanjuruhan, peristiwa penyerangan Novel Baswedan misalnya. Jadi itu kayak ujian bagi sejarah kita yang di challenge terus ini, levelnya dinaikkan terus gitu. Sehingga kita lama-lama kembali seperti era Orde Baru, jadi kayak kebal juga gitu lama-lama. Dan disitulah 135 mati di Kanjuruhan itu kayak selesai begitu aja. persis gitu. Dan disitulah Watchdog dan teman-teman sejenis Watchdog Ya. harus selalu ada di situ. Gitu. Nggak boleh ada normalisasi pada sesuatu yang mestinya nggak normal. Kalau tidak ada peradaban kita tidak membangun, mengkalibrasi value ini menjadi bahwa ini hal yang nggak benar dan pelakunya dihukum berat. Standar kita pada kejahatan juga lama-lama akan berubah loh kan. Betul. Jadi kita anggap normal gitu, karena tidak ada kalibrasinya lagi gitu. Dan dalam konteks Indonesia banyak banget, Aceh, Timor Leste, Papua. Kang Maman menjadi jurnalis di masa Orde Baru, jadi tentu peristiwa-peristiwa itu harusnya kita pernah belajar gitu, 65 dan segala macam. Dan Watchdog hadir di situ untuk mendokumentasikan, mengabadikan sebagai bahan pembelajaran buat kita. Ya, kami ingin itu tidak normal. Kami tetap menjaga agar kewarasan orang menganggap itu bukan hal yang normal. Menjaga agar kewarasan tetap terjaga gitu. Termasuk yang Alkinemomi ya? Iya, itu satu lagi karya tentang bagaimana kami menghubungkan antara penambangan emas Freeport di Papua, sejarah Papua di Indonesia, dan sampai ke persoalan kapitalisme global gitu ya, pemegang sahamnya gitu ya. Jadi kami meriset ketika itu bagaimana pendapatan bos-bos di Freeport 540 kali lipat dari gaji terendah buruh di Freeport, 540 kali lipat dari gaji terendah itu. Dan itu yang memicu pemogokan massal 8.000 orang ketika itu. Lalu kalau saya hanya bercerita di perkara ekonomi politiknya, di perkara aspek industrialnya, tentu jadi hampa karena konteks Papua sangat berbeda begitu ya.
Sehingga kemudian kami menariknya ke dalam sejarah bagaimana Papua sudah diserahkan ke Freeport 2 tahun sebelum Papua bergabung dengan Indonesia. Jadi di ijon dulu. Mas Dandi tidak merasa bahwa itu bahaya buat Mas Dandi dan tim? Ya sejak dari lapangan sudah bahaya karena kaset kami juga disita gitu kan segala macam. Dari awal kamera juga disita gitu ya. Jadi bahkan semua orang mencurigai ini sedang, bahkan warga Papua sendiri pun saya juga dihadang pakai panah, pakai parang gitu. Oleh orang Papua sendiri gitu. Oleh karyawan Freeport dari Papua sendiri. Jadi ya berulang-ulang mengalami hal tersebut. Ya, selama jadi banyak gambar yang hilang juga. Banyak gambar hilang, disita oleh TNI Polri, juga ada beberapa kaset yang dihapus gitu ya. Jadi yang muncul di Alkirimogie sebenarnya hal terbaik yang bisa saya selamatkan setelah memfilmkan situasi itu. Dan kalau melihat Watchdog, Mas Dandi masih ada sampai hari ini, mungkin ada yang berpikir ternyata Indonesia baik-baik aja tuh. Mas Dandi dan Watchdog-nya nggak diapa-apain juga tuh. Iya. Cerita dari saya masih tersangka. Oh, statusnya masih tersangka. Masih tersangka. Tapi intinya begini sih, saya dan teman-teman percaya bahwa kalau bikin konten seperti ini itu bikin bener aja berisiko. Bikin bener aja berisiko. Apalagi melintir. Apalagi nggak akurat. Gitu ya. Jadi itu yang jadi pedoman kami pertama. Itu yang dijaga betul ya, soal akurasi ya. Akurasi. Ya. Yang kedua, kita independen aja dianggap partisan. Apalagi partisan beneran. Gitu. Apalagi di belakangnya ada sponsor beneran. Gitu. Jadi dua ini yang kami jaga kan. Konten yang akurat dan independensi dari produksinya. Jadi maksudnya begini, independensi produksi itu. Isu-isu yang seperti itu biasanya nggak kami kerjasamakan dengan sponsor manapun. Jadi logonya hanya ada logo Watchdog. Jadi Sexy Killers dan segala macam, ya udah ini filmnya Watchdog. Jadi Watchdog original kami menyebutnya. Risikonya tanggung jawab sendiri. Betul. Karena di saat yang sama kami juga tidak ingin ini dibaca sebagai sponsor dari pihak lain atau didanai oleh pihak lain. Itu yang berarti sejalan dengan semangatnya penghargaan Ramon Magsaysay ya? Soal integritas, soal kepedulian pada kemanusiaan. Mudah-mudahan begitu. Jadi dua hal ini yang kami jaga. Ini yang bikin kami mungkin survive ya. Karena tadi kontennya, orang boleh nggak suka dengan kontennya, tapi tunjukkan di mana salahnya. Itu yang susah. Ya, tunjukkan di mana ketidakvalidannya. Tunjukkan di mana bias datanya. Misalnya. Lalu yang kedua adalah orang boleh tidak suka, tapi kami nggak on behalf orang lain. Kami nggak speak nama orang. Bukan karena pesanan orang lain. Bahkan firewall itu yang lebih ketat dari media sebenarnya. Kalau di media kan pengiklannya masih bisa terima dari sponsor dari isu yang dia beritakan juga. Yang penting tidak saling mempengaruhi. Itu firewall media. Di kami nggak bisa. Kalau kami sudah bikin film soal semen, sawit, batubara, kami udah nggak bisa bikin film kliennya adalah semen, sawit, dan batubara. Karena walaupun kompetitornya berbeda, akan dianggap conflict of interest. Gitu. Jadi batas apinya Watchdog? Batas apinya Watchdog itu membakar diri kami sendiri. Firewall-nya membakar kami sendiri. Jadi itu yang membuat kami juga dipaksa untuk terus berinovasi dalam model bisnis, dalam apa segala macamnya. Ya itu sih sebenarnya. Dalam perjalanannya ada nggak yang kemudian ini karyanya Watchdog, lalu ada pihak lain yang ingin mencoba memberi perbandingan dengan membuat karya tandingan untuk menjawab Watchdog? Ada beberapa. Saya ambil contoh film Samin versus Semen. Kami produksi tahun 2015 dari rangkaian perjalanan ekspedisi Indonesia Biru. Karena kami mengambil lokasi di komunitas sedulur sikap pengikut Samin Suruh Sentiko di Jawa Tengah. Lalu ada film counternya, judulnya Sikap Samin Semen. Jadi film ini berusaha keras membantah film Samin Semen, mendekonstruksi semuanya segala macam. Tapi sepanjang film isinya membahas film Samin Semen. Yang terjadi kemudian kontraproduktif. Orang yang tidak tahu film aslinya yang sedang dikritik justru berbondong-bondong mencari film Samin Semen. Kemudian mereka melakukan komparasi dan telak sekali komparasinya. Produser film Sikap Samin Semen ini hanya bikin kanal YouTube yang isinya film itu doang. Sementara kami bikin kanal YouTube yang isinya banyak film dan rekam jejaknya jadi bisa kelihatan. Sehingga dari situ penonton langsung bisa ambil kesimpulan sendiri tanpa kita self defense bahwa film lu yang pesanan, film ini yang bukan. Ini yang menurut saya kalau ini nggak jadi narasi nasional, ada yang salah dengan cara kita berpikir. Saya nggak pernah melihat Mas Dandi takut. Nah, apa yang bikin Mas Dandi bisa takut?
Ini ada pertanyaan pas kita lagi ngobrol, ada pertanyaan dari Alberian. Apa hambatan terbesar dan bagaimana Mas Dandi dan Watchdog menghadapi hal tersebut? Hambatan terbesar tentu bagaimana memproduksi film agar tetap sustain. Jadi kan tadi kan karena firewall kami itu apinya terlalu gede, jadi membakar bisnis sendiri. Sehingga gimana memikirkan kita tetap bisa punya karya-karya lain di banyak isu juga. Jadi kami tidak ada sama sekali nggak ada jaminan bahwa tetap akan bisa berkarya sebenarnya. Jadi untuk membuat sebuah karya kita harus jalan memutar dulu, membuat proyek-proyek komersial yang surplusnya digunakan untuk bikin karya yang independen tadi. Jadi ini kayak kerja dengan 2 kali energi. Jadi tidak mengajukan proposal pencarian dana dulu? Tidak. Sama sekali itu tidak pernah dilakukan? Tidak pernah dilakukan. Jadi melakukan kegiatan yang komersial dulu, ya, keuntungannya untuk membuat karya itu. Betul. Jadi tidak ada yang mempengaruhi? Betul. Bahkan ketika filmnya sudah jadi atau setengah jadi, barulah kemudian ada kolaborator yang misalnya ingin bergabung. Dan kalau ada kolaborator yang bergabung, dia tidak bisa mengubah editorial apapun. Dan kami akan cantumkan logonya, kami akan declare gitu. Jadi bagian dari transparansi. Siapapun yang chip in di film itu, kolaborator, kita akan publik akan tahu bahwa si A, si B, si C ada di bagian story ini. Dan itulah movement, bukan semata-mata movie. Dan jadi bagian yang paling berat itu kalau pertanyaannya. Energinya harus gede, karena kayak 2 kerjaan. Dan semangatnya jadi kayak berkooperasi ya? Betul, ya. Jadi di Watchdog sendiri sama dan lain sebagainya. Ya, di Watchdog setiap teman-teman tim yang sudah 10 tahun, dia otomatis menjadi shareholder. Otomatis menjadi shareholder? Shareholder, betul. Jadi, kalau tadinya kan hanya 2 founder. Tapi karena kita sudah... Awal lahir Watchdog kan cuma berdua. Iya, betul. Mas, saya dan Panca. Panca kan? Tapi sekarang sudah sekitar 6 orang. Karena berkembang. Langsung. Karena setiap yang sudah 10 tahun sudah masuk ke situ. Ada lagi nih pertanyaan. Saya nggak pernah melihat Mas Dandi takut. Nah, apa yang bikin Mas Dandi bisa takut? Iya, pertanyaan menarik. Yang bikin saya takut adalah kalau saya takut. Jadi itu kata-kata Munir sebenarnya. Jadi ketakutan terbesar itu kalau kita merasa takut sebenarnya. Itulah ketakutan yang harusnya. Jadi ketakutan sendiri adalah manusiawi karena itu bagian dari survival mechanism kita ya. Supaya kita calculate something, kita nggak reckless ya segala macam ya. Tapi kemudian ketakutan itu kalau mendominasi itu justru bikin kita nggak bisa ngapa-ngapain, paralyzed gitu. Lumpuh aja gitu kan. Jadi ketakutan saya itu adalah ketika saya pada fase di mana saya sudah mulai takut. Yang mendominasi, bukan. Pernah mengalami itu? Ketika Watchdog tiba-tiba terhambat misalnya karya-karyanya dan lain sebagainya? Enggak sih. Jadi tadi mungkin karena kami selalu jaga formulasinya tetap di situ ya. Waktu saya bikin Watchdog dalam bentuk PT itu kan saya juga mengexercise bisa nggak sih kalau kita bentuknya komersial tetap bisa bikin karya seperti ini. Dan itu saya jawab dalam Watchdog di 10 tahun pertama. Kita tetap bisa bayar pajak dengan jumlah yang besar, kita tetap comply dengan semua regulasi ketenagakerjaan, kita tetap bisa fulfill semua hak asuransi dan segala macam. Tetap bisa bikin karya yang independen dan tetap bisa sustain. Jadi artinya bisa ini kalau lu nggak kerakusan banget. Kalau lu terlalu rakus gitu ya, lu malah nggak bisa bikin apa-apa gitu ya. Lalu organisasi besar karena untuk jualan impresi gitu, untuk jualan modal gitu ya. Jadi menyuntik modal itu untuk menaikkan saham. Wah, itu kan bukan bisnis sebenarnya itu kan. Itu kan judi sebenarnya. Jadi sebenarnya yang bikin konten kita buruk itu model bisnisnya juga. Kami kan tidak ada tujuan untuk menjual saham gitu. Dan kita nggak akan gede secara nggak organik gitu. Kita nggak akan booster itu perusahaan supaya sahamnya naik. Enggak, kita nggak pernah punya tujuan itu. Artinya Watchdog nggak punya valuasi? Nggak pernah ada yang bikin valuasi. Kalau ditanya apa valuasinya? Valuasinya mungkin sekitar 13.000 jam video gitu. Itu modal yang paling luar biasa dari saya bilang saya punya archive 13.000 jam dan sudah terkatalogkan. Siapapun boleh beli. Ya, siapapun bisa akses. Ya. Dan itulah nilainya. Menurut saya itu dan semua portofolio dalam historis kami. Ya nggak bisa diuangkan, gimana diuangkannya? Saya juga nggak tahu. Dan Tanah Moyangku? Tanah Moyangku adalah karya kolaborasi antara Watchdog dengan Ekspedisi Indonesia Baru. Jadi selama setahun saya diberi cuti oleh Watchdog untuk mengembangkan Ekspedisi Indonesia Baru dan koperasi ini. Ya mungkin itu bagian juga dari mencoba banyak hal gitu ya, supaya nanti ketika ketemu model yang baru kita bisa adjust di situ. Tanah Moyangku ini cerita tentang situasi yang kita nggak pernah sadari sebagai masalah paling besar.
yaitu kesenjangan agraria. Jadi 60% tanah kita itu dikuasai oleh 1% orang. Dan itu yang membuat makin kesini generasi milenial ini makin susah punya tanah, makin susah punya rumah gitu ya. Mungkin angkatan Kang Maman atau orang tua kita mungkin umur 20-an sudah mulai nyicil KPR. Iya. Sekarang prioritasnya berbeda, bukan karena prioritasnya berbeda, karena memang ini tidak lagi menjadi opsi prioritas karena sudah nggak terjangkau. Sehingga kenapa sekarang generasi baru spendingnya untuk jalan-jalan segala macam, karena mereka memutuskan udah sama-sama nggak bisa beli aset, kita beli pengalaman saja. Nah, kesenjangan agraria ini yang kami filmkan, jadi rata-rata petani Indonesia itu punya tanah hanya setengah hektar, 0,5 hektar. Sementara ada satu perusahaan, sebut nggak ya? Nanti silakan nonton filmnya. Ada satu perusahaan yang menguasai sampai 3,2 juta hektar, satu grup perusahaan. Yang ini lebih luas dari semua BUMN digabung. Jadi kita punya BUMN 39 BUMN ya, termasuk Perhutani, PTPN, you name it lah, semua BUMN itu, Telkom dan segala macam. Itu kalau aset tanahnya digabung, tetap kalah luas dengan satu perusahaan ini. Ini yang menurut saya, kalau ini nggak jadi narasi nasional, ada yang salah dengan cara kita berpikir. Sama dengan, atau kami bandingkan misalnya dengan ketika kolonial Belanda membuat agraris wet tahun 1870 ya. Ketika itu Kementerian Agrarianya The Wall gitu ya. Kita setelah merdeka, 78 tahun setelah merdeka, kita bikin aturan pengelolaan tanah 190 tahun. Padahal di Agraris Wet 1870, HGU itu cuma 75 tahun. Sekarang di Undang-Undang IKN, kita bisa punya tanah 190 tahun HGU-nya. Jadi hampir 3 kali lipat dari kolonial Belanda gitu. Standar HGU kita sekarang. Sehingga kebijakan ini akan membuat kesenjangan penguasaan tanah tadi makin besar. Jadi generasi baru akan menjadi generasi pengontrak. Kalaupun dia berhasil keluar dari kerumunan piramida yang paling bawah, dia mungkin akan bangga tinggal di apartemen, ukuran studio, misalnya. Sementara ada bank tanah, gitu. Ada orang yang menguasai tanah yang baru dipakai mungkin 20 tahun kemudian. Gitu. Jadi apa gitu ya. Sementara hari ini kebutuhan tanahnya justru jadi masalah. Gitu. Itu premis film Di Tanah Moyangku. Dan sudah mulai nobar sekarang. Sekarang sudah mulai nobar. Sudah mulai dapat masukan dari orang-orang. Sudah mulai banyak orang yang bertanya, wah, oh ternyata. Iya, di beberapa nobar ya sudah boleh melihat bahwa kita jadi sadar gitu ya bahwa apa yang kita sebut trending topik, viral, itu kadang-kadang juga isu-isu yang sebenarnya jauh dari apa yang kita butuhkan gitu ya. Sebuah pengalihan? Tidak harus selalu berupa sebuah pengalihan. Sekedar misalnya dan love and hate tadi itu, di bagian hate-nya saya coba manajemen menjadi knowledge. Justru yang love saya simpan sendiri. Dan itu seperti apa sih? Apa ya? Kalau kami di dokumenter tuh begini. Dokumenter ini paradoks sejak dari idenya. Nggak akan dapat penonton sejak dari idenya. Kenapa? Orang tidak akan nonton sesuatu untuk nambah masalah. Karena hidup dia sendiri udah ada masalah. Gitu. Orang melihat konten untuk hiburan, dan itu sangat manusiawi dan bisa dipahami. Sehingga dokumenter ini harus berkompetisi bukan hanya dengan sesama dokumenter, tetapi berkompetisi dengan sesuatu yang lebih natural akan dikonsumsi orang, yaitu hiburan. Orang by nature nggak akan mengkonsumsi dokumenter, atau ya mungkin news orang masih mau konsumsi ya, karena relate. Hari ini hujan, hari ini macet, hari ini ada demo, itu news. Ya. Daily news itu masih relevan dengan kehidupan orang sehari-hari. Tapi dokumenter ngajak orang mikir, kenapa lu umur segini belum punya rumah? Ya. Kenapa lu listrik kita masih batu bara? Kenapa kita lebih dapat wadah plastik sementara nenek moyang kita justru lebih ramah lingkungan hidupnya? Ya. Jadi ngajak orang berpikir tuh, aduh hidup kita udah capek mikirin cicilan motor, masih diajak ngomong yang berat-berat. Itu by nature kan. Kalau mau menjual film, nggak usah jual kemiskinan lah. Semua udah merasakan. Kasih mimpi dan kemewahan saja. Gitu. Persis gitu. Jadi, tapi itu juga secara tidak langsung menantang kita untuk selalu mendevelop storyline dan membuat riset-riset yang bikin engagement gitu. Jadi itu juga sebenarnya nggak kami anggap sebagai sebuah kutukan banget. Itu tantangan untuk kita. Ya sudah, misalnya saya bikin film eksperimen bikin film 2,5 jam. Judulnya Kinipan. Menggabungkan antara pandemi, omnibus law, deforestasi, dan
Food estate. Jadi 4 variabel besar gabungkan dalam satu film. Apa sih benang merahnya? 2,5 jam, 7 chapter audiovisual. Sudah jadi. Sudah jadi. Yang nonton 4 juta, lumayan. Jadi maksud saya mungkin kita juga terlalu terdogma juga bahwa audiovisual harus pendek. Time spend orang nonton terbatas. Cuma 6 menit, 15 menit, Persis. bosan. Oke, statistically emang begitu. Tapi kalau lu bisa develop storytelling yang bagus, storyline yang bagus, Itu tidak dipotong-potong ya? tidak. Berseri. 2,5. Sambung menyambung. Satu gelondongan. Bukan serial, bukan apa. Bukan serial. Bukan cuma sketsa-sketsa. Bukan. Oke. Beneran, dan ada karakter dari awal sampai akhir. Kita atur plotnya. 2 jam lebih. 2,5 jam. 2,5 jam. 4 juta views. 4 juta view. 250 layar nobar. 250 layar nobar. Artinya ruang sesempit itu pun kita masih punya pasar. Artinya kita jangan-jangan underestimate dengan penonton kita yang Iya, sebenarnya tentunya. tercetak juga di-create kan. Di-create lewat survei Nielsen, di-create lewat survei politik gitu. Jadi seolah hyper reality yang dibentuk sebenarnya, yang kita sebenarnya tidak mencoba menciptakan reality sendiri sebenarnya. Tapi ketika kita coba menciptakan, ada lo segmennya, ada lo pangsanya. Nggak semua orang cuma betah dengan 30 detik video gitu misalnya. Ada orang yang juga pengen nonton, pasang headset, dan berkontemplasi selama 2,5 jam seperti orang baca buku. Gitu. Jadi mungkin Terbukti 44 juta views itu. Kan? Persis. Jadi terbukti kalau kita sebenarnya inovatif, baik dalam storyline maupun berani menjadi pionir untuk banyak hal, dari sisi durasi, dari sisi platform, dari sisi engagement, segala macam. Jangan-jangan kita akan ketemu tuh law of attraction ya, hukum tarik-menarik. Betul. Selama ini berserak aja menjadi silent majority gitu, begitu kita menstimulasi, kemudian kita menjadi magnet, dan kemudian orang mulai terjadi regrouping gitu sebenarnya. Nah, usaha-usaha pioneering ini yang miskin karena memang orang biasanya nggak mau menjadi pionir. Maunya ikut yang udah tren, ikut yang udah jadi, di mana ada retail, kita bangun aja sebelahnya, karena sudah pasti ada surveinya. Betul. Pasarnya udah jelas. Keuntungannya udah bisa dihitung dari awal. Persis. Di mana ada BTS, pasti udah disurvei, kita bikin aja tower BTS di sebelahnya. Ya itu manusiawi juga. Tapi inovasi nggak lahir dari situ. Setuju. Di sini kita bisa lihat siapa bilang critical thinking tidak laku. Masih punya pasar. Sebagai penutup, Mas Dandi, bagaimana Mas Dandi bisa meyakinkan saya untuk mengatakan jangan pernah kapok menjadi Indonesia? 2 kali berkeliling Indonesia, yang pertama 19.800 km, yang kedua 11.000 km. Sebenarnya love and hate. Oke. Jadi saya merasa bahwa waktu saya selesai ekspedisi yang pertama, saya merasa mungkin kalau tabungan saya pulih, saya ingin lihat dunia deh, ingin lihat keliling dunia gitu ya misalnya, atau ingin explore lagi tempat lain. Tapi saya rasa kalau keliling dunia itu kita hanya bisa memuaskan diri kita. Kita nggak bisa share karena ini skop yang terlalu luas untuk orang dicerna. Gitu. Ya. Jadi saya memilih untuk menggunakan tabungan untuk keliling Indonesia lagi karena menurut saya ada kecanduan daerah-daerah yang belum saya explore, dan itu membuat saya berarti saya dari yang pertama saya nggak trauma, saya masih penasaran dengan Indonesia, dan itu bagian dari rasa cinta sebenarnya. Tapi begitu saya jalan yang kedua juga pedihnya lebih kuat dari yang pertama karena beberapa bagian dari Indonesia nggak berubah atau memburuk gitu ya. Dan saya melihat kegagalan besar di semua kota Indonesia. Saya mencatat ada 5 kegagalan: transportasi, masalah air bersih, sampah, gitu ya. Kerusakan lingkungan. Jadi ada 5 kegagalan umum di kota-kota di Indonesia. Saya sudah share ke teman-teman. Dan ini bikin kayak patah hati gitu kayak. Jadi love and hate tadi itu. Saya sebel gitu, Indonesia ini kok kaya tapi kenapa sedramatis ini penderitaannya. Tapi tadi mungkin bagi sebagian orang ini bukan isu lagi karena kita sudah pada fase seperti kata direbus tadi ya. Sudah menganggap normal sebenarnya. Normal lah kita dari lahir minum air dari galon. Enggak dong. Buat orang yang pernah merasakan minum air dari sumur langsung, itu nggak normal. Yang tadinya bukan expenses jadi pengeluaran. Tapi buat generasi yang tadi tidak pernah mengalami fase itu, ya ini dianggap normal saja gitu. Normal loh kita kalau mau kemana-mana ya harus punya kendaraan pribadi. Enggak, di negara maju kendaraan pribadi barang mewah banget gitu. Orang umum ya naik angkutan umum gitu kan. Jadi saya ingin coba tadi mengkalibrasi lagi sense kita tadi ya. Jadi kecintaan dan love and hate tadi itu, di bagian hate-nya saya coba manajemen menjadi knowledge.
Yang hates menjadi knowledge. Jadi knowledge. Menjadi knowledge. Justru yang love saya simpan sendiri. Yang hate saya manage jadi sebuah knowledge supaya saya bisa share ke sebelan saya ini. Tapi kesebelan ini sebenarnya adalah kalibrasi value agar kita tidak merasa apa yang sudah normal ini kita terima gitu. Kita harus tadi critical thinking kuncinya sih. Kata kuncinya di situ ya. Yes. Dan itu seperti apa sih? Apa ya? Saya itu sebenarnya easy going sih sebenarnya. Easy going ya. Cuma tadi apa namanya? Jadi kalau teman-teman tuh sering bilang cuma ada 2 kemungkinan orang yang berhubungan dengan saya, either seneng banget atau benci banget. Seneng banget atau benci banget. Dan kita nggak boleh benci banget sama negeri ini kan. Masih banyak yang bisa bikin kita tetap cinta pada negeri ini kan. Apalagi kalau hate kita ubah menjadi knowledge yang kemudian kita bisa selesaikan bersama-sama. Baik, makasih Mas Dandi. Makasih Kang. Makasih Teman-teman semuanya juga. Banyak cara untuk merawat, mencintai, dan mensyukuri Indonesia dan keindonesiaan kita. Termasuk diantaranya dengan menjadi mata elang sekaligus anjing penjaga negeri di Katulistiwa. Yang selalu berjuang untuk melek, terbuka, sekaligus membuka mata siapa saja. Tak henti menyalak, galak jika melihat ketidakbenaran dan ketidakadilan. Berisiko, bisa saja, bagi berada di tepian jurang di sisi nganga lubang. Vivere pericoloso, hidup penuh bahaya, nyerempet bahaya. Tapi itulah Dandi Dwi Laksono. Jurnalisme investigasi adalah jalannya, mendokumentasi fakta, memberi ruang bersuara kepada mereka yang tak terdengar, tak didengar, dan tak bisa bersuara. Kemanusiaan baginya harus diperjuangkan, karena kemanusiaan adalah jantung kehidupan negeri tercinta, Indonesia. Oh iya, jika ingin membuat movement bukan semata movie, akurasi adalah kunci, independensi adalah kunci, dan jangan menormalisasi sesuatu yang tidak normal. Sampai bertemu di teman bicara Maman berikutnya.